Assalamualaikum guys, kembali lagi nih bersama aku Reisha di channel YouTube Reisha Lailis. Nah, sekarang ini aku akan membahas dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tunggu dulu dong. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Dukung terus channel aku supaya aku terus semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, daripada lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. So, let's get started. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku terhadap masyarakat. Perubahan perilaku tersebut ada yang bersifat positif maupun yang negatif. Nih, berikut contoh-contoh perubahan perilaku masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama adalah gaya hidup. Bangsa Jepang dan negara-negara barat lainnya memiliki budaya disiplin. Globalisasi inilah yang membuat kita meniru budaya tersebut dengan diberinya penghargaan yaitu time is money, yang berarti waktu adalah uang. Bentar deh, kalau nggak ada waktu berarti kalian nggak dapat uang dong? Enggak bercanda. Kan setiap waktu selalu ada kegiatan. Kalian setiap detik pasti berjalan kan? Nggak mungkin nggak berjalan. Selain pengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan pengaruh negatif buat kehidupan masyarakat yang sekarang guys. Saat ini banyak pusat perdagangan modern kayak mall dan juga minimarket yang dibangun di setiap wilayah ataupun daerah. Nggak mungkin kan di wilayah kalian nggak ada minimarket ataupun mall? Pasti ada dong. Dengan adanya ini, kita jadi dapat lebih mudah untuk mendapatkan barang impor ataupun lokal di tempat-tempat tersebut. Tapi, kemudahan inilah yang mendorong orang-orang di sekitar kita menjadi hidup mewah dan konsumtif atau boros. Kalian mau tahu nggak sih bagaimana nih cara mengubahnya untuk menghindari perubahan perilaku gaya hidup? Dengan cara menahan diri dan tidak tergiur dari harga-harga potongan. Seperti ya diskon-diskonan ya wanita juga ya namanya ya. Pasti kan selalu ya kalau dari diskonan selalu beli. Pasti mama kalian juga kayak gitu kan? Sama, mamaku juga kayak gitu. Dan aku pun juga kayak gitu guys. Oke, sekarang kita masuk yang kedua yaitu selera makanan. Globalisasi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makanan. Tidak sedikit orang yang mengenal makanan luar negeri daripada makanan tradisional. Selain karenanya ada perubahannya selera makanan, mereka menganggap bahwa makanan luar negeri tampak lebih kekinian. Ya memang benar sih, aku juga sering kayak gitu guys. Tapi saat ini kita dapat dengan mudah mendapatkan makanan cepat saji di restoran-restoran seperti pizza, kemudian burger, kemudian sushi, kemudian juga spaghetti. Nah, dengan adanya restoran-restoran yang sudah cepat saji ini, kita tidak perlu lagi nih datang ke negara aslinya untuk makan makanan tersebut. Kita pun juga dapat mengetahui cara-caranya makanan-makanan tersebut itu dibuat dari televisi, kemudian majalah, ataupun internet, ataupun Google. Dan sekarang tuh ya jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi membuat makanan tersebut. Nah, dampak globalisasi ini tidak hanya gaya hidup ataupun selera makanan, tetapi ada pakaian. Sekarang ini banyak orang-orang yang dulu memakai pakaian tradisional, namun sekarang sudah pakai baju modern. Ya karena mungkin udah trennya kali ya. Sekarang kan ini lagi zaman-zamannya modern. Lagi yang branded itu sekarang udah keren-keren banget sih kayak di negara-negara barat sana. Globalisasi inilah yang membuat kita kenal jenis-jenis baju seperti jeans, kemudian t-shirt, kemudian sweater, cardigan, dan juga jas. Nah, aku contohin ya, manfaat baju-baju kan banyak lah ya. Aku contohin jas aja ya. Jas itu bisa dipakai untuk meeting, kemudian ketemu orang, kemudian juga seminar-seminar, dan kondangan pun juga bisa. Dan jas inilah yang banyak tertarik kepada orang karena membuat dirinya menjadi gagah yang tadinya
kayak ya dia biasa aja, nggak gagah. Setelah pakai jas, wah dia jadi gagah banget guys, pokoknya rapi itulah ya, dilihatin lah ya, kalian tahu lah ya orang pakai jas gimana. Nah, karena banyaknya konsumen yang sangat tertarik memakai baju modern, terutama yang branded, maka terjadilah pabrik pembuatan baju untuk lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dan jika semakin banyak pabrik-pabrik pembuatan baju, ya semakin banyak lapangan kerjanya, bener gak? Nah, kemudian kita masuk ke komunikasi. Dahulu kan masyarakat mungkin masih zamannya tradisional ya, jadi berkomunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke tempat tujuannya. Namun sekarang kan sudah modern nih, sudah banyak alat-alat elektronik yang telah diciptakan. Salah satunya adalah telepon seluler, kemudian media sosial, kemudian juga laptop, internet. Nah, itulah alat-alat yang bisa kita ajak berkomunikasi di mana saja maupun kapan saja. Dan itulah alat-alat itulah yang bikin cepat tanpa lama-lama lagi. Tidak seperti dulu yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk berkomunikasi. Sekarang cuma beberapa detik pesan itu sudah kekirim orang yang kalian tuju untuk berkomunikasi guys. Itulah canggihnya alat modern sekarang. Transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat pelayanan transportasi menjadi lebih baik. Yang tadinya baik kemudian menjadi semakin baik, terus lebih baik lagi. Perpindahan arus barang dan manusia bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi karena dengan dilengkapinya sarana transportasi yang modern seperti pesawat, kemudian kereta, kemudian juga bus, mobil, motor, sepeda. Bahkan kalau kalian sanggup naik sepeda, itu sih keren banget. Yang naik mobil aja capek, gimana kalian naik sepeda? Pasti kan butuh waktu yang berhari-hari kan? Karena dengan adanya sarana transportasi yang modern ini, contohnya seperti pesawat. Pesawat itulah transportasi yang canggih karena mereka terbang di udara dan bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Dan itu pun bisa menghemat waktu, bisa menempuh waktu yang lebih singkat. Tetapi selain memiliki dampak positif, sarana transportasi juga memiliki dampak negatif, yaitu semakin banyaknya warga yang sudah memiliki kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi itulah yang membuat kemacetan-kemacetan yang terjadi di kota-kota besar. Sedangkan di wilayah pedesaan, karena belum terpengaruh globalisasi, jadi belum banyak kemacetan-kemacetan yang terjadi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah dampak globalisasi itu tidak hanya gaya hidup ataupun selera makanan, tetapi ada pakaian, komunikasi, dan juga transportasi. Nih, tadi seperti pakaian. Yang dulunya orang-orang memakai pakaian tradisional, namun sekarang memakai pakaian yang branded. Kemudian juga komunikasi. Yang dulu kalian ingin mengirim surat, membutuhkan waktu yang berhari-hari, tetapi sekarang itu tidak hanya berhari-hari, berdetik pun kalian sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang kalian ingin komunikasi. Dengan adanya alat elektronik itulah kalian bisa berkomunikasi dengan beberapa detik guys, dengan secepat itu. Kemudian juga alat transportasi. Contohnya ini transportasi ya, yang tadinya kita pengen ke tempat tuju tapi sulit terjangkau disampaikan karena kendaraan ataupun transportasi, namun sekarang itu sudah dipermudah karena dengan kehidupan yang modern ini, dengan adanya pesawat yang sangat canggih yang terbangnya di udara, kemudian ada bis, kereta, dan kendaraan-kendaraan inilah yang bisa menempuh waktu yang sangat singkat dan kalian bisa jadi ke tempat yang kalian ingin tuju yang jarak jauh itu. Saran aku, kalian boleh mengikuti arus globalisasi tetapi harus mematuhi norma-norma seperti norma agama, norma kesantunan. Contohnya norma kesantunan adalah memakai pakaian-pakaian yang sopan, tidak pakaian yang kurang bahan guys. Oke, sekian dan terima kasih video pembahasan aku hari ini. Mohon maaf bila aku ada salah kata dan mohon maaf juga bila aku salah dalam pembahasan. Kalian boleh koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku di @raishalai. Oke guys, thank you for watching. Bye!
kendaraan umum. Benar nggak?